Sahabat hikmah di balik kisah, pembekuan sel telur sedang ramai diperbincangkan publik. Model sekaligus artis Luna Maya mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur agar tetap bisa memiliki keturunan di kemudian hari, meski usianya tidak lagi muda. Pembekuan sel telur dikenal dengan istilah oxide cryopreservation yang digunakan untuk menyelamatkan kemampuan wanita untuk hamil di masa depan. Alasan melakukan prosedur pembekuan sel telur ini karena adanya rasa kekhawatiran terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesuburannya, baik akibat pertambahan usia atau masalah kesehatan tertentu. Telur yang diambil dari ovarium dibekukan tanpa dibuahi dan disimpan untuk digunakan nanti. Ketika saatnya tiba, telur yang beku dicairkan, dibuahi dengan sperma di laboratorium dan ditanamkan di rahim. Seperti halnya proses bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Pembekuan sel telur ini dianggap jadi jalan keluar bagi kaum hawa yang ingin menunda kehamilan. Dua perusahaan besar dunia bahkan memberikan tunjangan kesehatan tambahan berupa pembekuan sel telur bagi karyawan wanitanya yang ingin menunda kehamilan. Hal ini dianggap berguna untuk mendapatkan kinerja optimal dari para karyawan. Selain untuk menunda kehamilan, prosedur ini berguna bagi wanita yang menjalani perawatan kanker. Dibutuhkan biaya hingga 100 juta lebih untuk pembekuan sel telur, ditambah 6 juta rupiah untuk biaya penyimpanan per tahunnya. Nah, ini dia egg freezing. Ini banyak istilah-istilah baru karena memang fenomena-fenomena itu dinamis sekali. Ustadz Zaki harus belajar lagi ya kan, karena pasti kita akan mempertanyakan terus gitu kalau dalam Islam itu seperti apa. Nah, egg freezing ini gimana kalau dalam Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kedokteran ini semakin berkembang ya. Dulu heboh masalah cloning, terus bayi tabung. Sekarang adalah ketika ada sel telur yang dikeluarkan dan dibekukan kan ya, betul. dalam rangka menjaga kualitas sel telurnya supaya tetap prima, apalagi di umur-umur yang memang sudah semakin menua lah gitu. Bagaimana Islam memandang ini? Ingat, ilmu boleh semakin berkembang, tetapi dalam Islam itu ada namanya akidah, syariah, dan akhlakul karimah. Kalau sudah berbicara tentang hukum, itu syariah. Syariah ini ujung-ujungnya adalah kemaslahatan. Dalam hal ini yang perlu dilihat adalah apakah memiliki efek negatif, efek buruk terhadap orang yang memang telurnya diambil seperti itu. Jangan-jangan nanti justru dengan ada proses kedokteran itu justru semakin menurun dan semakin drop. Karena ketika nanti sel telur yang sudah disimpan kemudian disuntikan di tubuh yang semakin menurun kan tetap akan mempengaruhi juga kualitas selnya itu. Nah, yang kedua, ini perlu dikaji oleh beberapa lembaga keagamaan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini MUI misalnya. Ini kan harus terus diolah, ada bahsul masail namanya. Membahas masalah-masalah kekinian seperti kripto, bisnis kripto gitu ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Ini hal-hal kekinian yang harus duduk dimusyawarahkan dalam mencari solusi yang terbaik. Maka dalam hal ini menurut saya tidak semena-mena saya bisa mengucapkan ini boleh, ini tidak. Karena ini sesuatu yang baru dan kita harus menunggu fatwa. Supaya tidak berdasarkan atas pribadi saya pribadi. Karena begini, dalam Islam ini mencari maslahat itu hal yang perlu banyak didiskusikan, dimusyawarahkan. Namanya bahsul masail, membahas masalah-masalah kekinian. Nanti dalam hal ini pasti akan dikaji apa efek buat si ibu dan apa efek buat si janinnya nanti. Kalau efeknya lebih banyak mudorot, lebih banyak bahayanya, pasti itu menjadi hal yang tidak dibolehkan. Tetapi ketika nanti dari kajian dokter, makanya kan harus kolaborasi antara ilmu kedokteran dengan ilmu agama. Ilmu kedokteran yang di luar Islam boleh saja dia berjalan apa adanya. Tapi ketika masuk ke dalam rel Islam, kita punya kaidah-kaidah yang tidak boleh ditabrak. Nah, inilah yang menurut saya nantinya harus dipertimbangkan. Atas kajian ilmu kedokteran apa saja pengaruh buruk atau baik bagi si ibu atau janin yang dibekukan tadi. Nah, ini kita tidak bisa langsung ambil kesimpulan ya. Ini sesuatu yang baru. Sebagaimana kripto, Bitcoin, ini kan masih banyak perbedaan pendapat karena masih berproses, belum final. Beberapa tahun ke depan ketika semua
infrastrukturnya sudah canggih, kan akan ketahuan dampak negatif dan positifnya lebih banyak yang mana. Gitu. Kalau dinilai dari niatnya tapi Ustadz ya, niatnya kan ingin memiliki keturunan yang sehat misalnya. Udah gitu kita juga pengen punya keturunan yang dari darah daging kita sendiri. Kalau dari niatnya gimana Ustadz? Ya namanya niat baik sebenarnya sih kalau memang sudah berumur yang paling bagus ya menikah gitu ya. Makanya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Bahkan orang yang menikah kata Allah itu sudah menyempurnakan separuh imannya. Sebaliknya kan pengertiannya berarti kalau orang yang belum menikah belum sempurna imannya. Maka saya rasa solusi terbaik tadi ya dengan menikah gitu ya. Ya kan belum berjodoh Pak Ustadz, belum ada lawan mainnya misalnya gitu. Ya udah cari-cari cepet, apalagi udah berumur kan, mana tahu kiamat udah deket kan gitu. Tapi dalam hal tadi saya rasa kita tetap harus menunggu proses, sesuatu yang baru kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan. Nah Ustadz, kalau misalnya ngomongin soal teknologi medis, mungkin yang paling awam sekarang ini ada bayi tabung kan ya. Terus ada juga yang bertanya-tanya soal ini agak-agak mirip bayi tabung mungkin. Jadi misalnya nih sel telurnya kemudian diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibuahi. Nah kalau itu sesuai dengan ajaran Islam masih masuk kaidah apa enggak Ustadz? Jadi gini, dalam urusan bayi tabung ya, bayi tabung ini kan jangan digambarkan tabung yang 3 kilo. Oh iya jangan dong Ustaz, gas melon itu Ustaz. Mereka disatukan dalam sebuah wadah, diolah oleh ilmu kedokteran gitu. Bagaimana seandainya sekarang ada seorang pasangan, suami istri, suaminya sudah meninggal. Nah kemudian dibekukanlah sel telur si perempuan ini, dibekukan supaya sperma yang sudah diambil dari suami yang sudah meninggal ini nanti bisa disatukan. Apakah boleh? Tidak boleh, karena suaminya sudah meninggal. Jadi baik istri atau suami yang sudah meninggal, salah satu di antara mereka sudah wafat, maka tidak dibolehkan untuk disatukan. Karena nasabnya nanti nggak jelas, kan udah nggak ada bapak atau ibunya. Yang lebih tidak boleh lagi adalah ketika pasangan yang bukan suami istri. Meskipun tidak ada hubungan fisik, tidak ada hubungan badan, tidak ada hubungan seksual, tetapi mereka tidak boleh disatukan karena nasabnya nanti kan belum sah. Gitu. Jadi ini Islam itu ketika menerapkan satu hukum ada kemaslahatan di balik itu semua. Maka bayi tabung ini sebaik-baiknya bayi tabung ya suami dan istri yang sah. Apapun alasannya, ketika mereka tidak bisa punya anak dalam waktu sekian tahun, dengan proses bayi tabung yang canggih inilah akhirnya bisa dikaruniai seorang anak dengan biaya yang tinggi tentunya gitu kan. Jadi ya sah-sah saja kalau bayi tabung. Selama tadi tidak di antara pasangan tersebut yang sudah meninggal dunia atau mereka bukan pasangan suami istri. Itu dia. Jadi kalau soal urusan keturunan juga kita harus tahu juga ya Ustaz ya. Nanti kan tergantung ini terkait dengan nasab. Binnya, bintinya. Gak boleh pakai alasan untuk memperbaiki keturunan ya Ustaz? Nggak bisa. Kayak masa ya suami mau ditukar tambah kan gitu. Handphone kali ya Ustaz. Baik sahabat hikmah, kita sudah mendengar banyak sekali kisah. Ada kisah yang baik, ada kisah yang buruk. Tapi kita alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Karena percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahman dan Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.